Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan berbagi video mengenai review sablon 3 macam, yaitu sablon rubber, kemudian DTF dan plastisol. Di antara ketiga ini, teman-teman yang baru masuk mungkin ada yang baru tahu ya, atau ada yang sudah pernah pakai masing-masing ketiga sablon tersebut. Untuk itu ikuti dulu channel ini, silahkan ditonton, disimak videonya sampai selesai. Buat kalian yang baru gabung, baru masuk, bantu kami untuk dukung channel Kiosetak Project supaya bisa lebih berkembang dan terus memberikan manfaat dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di depan kalian ini ada tiga sablon dengan objek yang berbeda-beda. Nah, dari ketiga sablon tersebut mungkin ada yang asing apa enggak kira-kira didengarnya. Sablon rubber, kemudian sablon DTF dan plastisol. Nah, saya akan bahas satu persatu di video ini mengenai ketiga sablon tersebut dengan masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Ya, jadi biar supaya teman-teman nggak salah pilih sablon mana yang kalian akan gunakan, dan berkaitan dengan cost produksinya atau biaya pengerjaannya. Satu sama lain pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, pasti di sisi kekurangan juga memiliki sisi kelebihan, dan di antara kedua itu pasti kita bisa bijak memilih mana yang akan kita gunakan dengan range harga yang kita butuhkan. Baik, pertama saya akan mulai dari sablon yang paling dasar dan umum dulu ya, yaitu sablon rubber. Ya, apa itu sih rubber, teman-teman? Rubber itu adalah sablon yang berbasis air, atau istilah persablonan itu dibilang water base. Water base adalah sablon yang basic tintanya penggabungan antara tinta dengan air. Nah, jadi kolaborasi ada kedua elemen tinta dan air itu yang diaduk, digabungkan, kemudian bisa mewujudkan sablon yang kita cetak di baju seperti ini. Nah, di antara ketiga ini mana kira-kira menurut teman-teman yang sablon rubber? Ini atau ini? Coba silakan tebak. Boleh kalian tentukan salah satu buat bisa bikin kita lebih nyaman ya dalam berdiskusi. Oke. Iya, yang benar adalah ini dia. Nah, di gambar ini sengaja memang beda ya, dan supaya bisa membedakan, ini sablon rubber, sablon yang paling basic. Memang ini sudah ada sejak dahulu kala ya. Sablon yang pertama kali rilis itu berawal dari sablon rubber. Nah, sablon plastisol dan DTF adalah sablon kekinian yang memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya akan bahas dulu di sablon rubber ini. Nah, sablon rubber termasuk sablon cat yang bergabung dengan air yang banyak digunakan dengan menggunakan teknik metode cetak manual atau dibilang screen printing. Teman-teman tahu nggak screen printing itu apa? Screen printing itu mencetak objek dengan menggunakan screen atau layar ya. Jadi proses pembuatan filmnya itu dengan cara kita mengolesi screen dengan lapisan cairan yang membentuk film, kemudian kita tempelkan gambarnya di film itu dan kita membuat film. Misalnya ini gambar naga. Nah, gambar naga kita taruh di atas film kemudian dipanaskan. Bisa menggunakan pencahayaan matahari ya, di bawah terik matahari langsung atau bisa menggunakan lampu. Nah, cairan itu bernama emulsi atau emulsion. Jadi setelah screen yang kotak itu persegi panjang ya, dia dibersihkan, kemudian dilapisi dulu screen dengan emulsi. Setelah emulsi itu kering, kita letakkan gambar di atasnya. Gambar naga kita taruh di atas layar itu dan kita tempelkan dengan selotip ya di atas permukaan emulsi itu. Nah, dengan syarat gambarnya warna hitam. Jadi nanti dari gambar itu negatif ya, pindah ke screen. Nah, jadi di antara screen itu di bagian naga ini yang akan berlubang atau bolong. Jadi ketika kita taruh cat, kemudian kita tarik dengan menggunakan alat tariknya atau namanya rakel. Nah, gitu. Tekniknya manual. Jadi dengan screen printing kita gunakan screen itu, kemudian kita tuang ke dalam
screen tintanya, dan baru dia akan turun ketika kita gunakan rakal ya. Nah, nanti saya akan coba tunjukkan videonya biar teman-teman bisa paham dengan video ini ya. Itu yang pertama. Nah, kekurangan dan kelebihannya apa aja Bang untuk sablon rubber? Nah, tentu dengan sablon yang paling basic itu dan banyak digunakan ya di sejuta umat lah ya hitungannya. Ini murah banget. Harga tintanya pun bervariasi, mulai dari yang sekitar 30.000 kali ya sekarang ya. 30.000, 40, 50 itu ada per kilonya. Nah, untuk warnanya bagaimana untuk sablon manual ini? Sablon manual menggunakan biang warna. Jadi kita biasa beli tinta warna putih, kemudian nanti kita beli biang warnanya sebotol itu, kita campurkan dan diaduk untuk mencampurkan secara juga manual. Jadi misalkan kurang gelap, tambahkan lagi. Misalkan tinta dasar base warnanya putih, kita mau buat warna merah nih, campurin sedikit warna merah, kemudian kita aduk. Nah, ketika merah itu belum terlihat pekat, kita tambahkan lagi tintanya sedikit demi sedikit sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Itu teknik pengerjaan sablon manual seperti itu, pencampuran warnanya ya. Dan kekurangannya apa aja sih sablon rubber? Kelebihannya adalah harganya murah pertama. Kalau kelebihan pasti kita bisa menerima lah ya. Kelebihannya dia harganya murah, kemudian cepat kering. Dia sablon air ya, karena basicnya air, tidak perlu menggunakan alat pemanas atau pengering untuk mengeringkan tinta ini. Misalkan kita lagi mengerjakan sablon, kemudian kita gunakan kipas angin saja atau udara yang mengalir, itu insya Allah akan otomatis kering sendiri dia ya. Memang pakai hair dryer bisa nggak? Bisa juga, cuman kan kalau memang nggak perlu ngapain kita pakai kan gitu. Nah, itu kelebihannya. Harganya murah, gampang didapat catnya. Dimanapun toko sablon pasti kalian akan jumpai namanya cat rubber. Ada rubber pasta, rubber medium ya, atau rubber matsui. Rubber pasta itu rubber yang memang banyak campuran airnya ya. Mungkin persentasenya lebih banyak, sekitar 60-40 kali ya kurang lebih, buat ini ya, persentase campuran tinta dengan air, sehingga memang tintanya juga cair gitu kan. Dan selanjutnya kekurangannya apa sih sablon rubber ini? Nah, sablon rubber ini memang sangat rentan rusak ya, atau riskan. Kenapa dia? Karena dia basicnya air. Nah, ketika kita punya baju, media atau pakaian dengan sablon rubber, ini harus pinter-pinter kita untuk menjaga atau maintenance ya. Sablonan ini dia butuh cara atau teknik untuk menjaganya, itu dengan cara tidak menggosok langsung di atas permukaan ini, atau merendam sablon rubber ini terlalu lama dalam deterjen, karena kan dia terbuat dari air direndam dengan inian panas ya. Deterjen kan sifatnya panas, maka dia akan mudah mengelupas, yang mengakibatkan seringkali kita lihat sablon yang kalau digesek pakai tangan langsung pada rontok ya, gitu bisa kan. Nah, itu termasuk bagian dari sablon rubber yang disebut dengan sablon rubber pasta. Itu ya kekurangannya. Jadi kalau memang teman-teman budgetnya murah ya, bisa pakai sablon ini, dan memang siap-siap tanggung resiko kekurangannya ya, seperti itu tadi, mudah rusak dan riskan. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas dari yang kedua, yaitu sablon plastisol. Nah, rubber udah, nih plastisol gambarnya seperti ini. Dari segi hand feel-nya juga beda ya. Kalau rubber itu memang ketika kita letakkan tangan kita di atas permukaan tinta, maka akan terasa sedikit kasarnya. Dan ini sablon plastisol, yang mana sablon ini berbasis dari tinta solvent base, yaitu tinta yang berbasis minyak. Nah, minyak sama air kalau menurut teman-teman itu lebih kuat mana, lebih tahan mana gitu ya. Nah, kalau air kan cair ya, terlalu cair banget, sedangkan minyak lebih kental terlihat dari cairannya. Nah, makanya plastisol terkenal dengan kekuatannya. Kelebihannya itu dia dayanya kuat gitu ya. Udah terbentuk di masyarakat kalau sablon bagus itu pasti plastisol gitu kan. Dengan segala kelebihannya ya, memang
Plastisol diakui lebih unggul dibandingkan sablon rubber, sekalipun sablon rubber Matsui gitu kan. Rubber Matsui memang mendekati seperti Plastisol, tapi dia tetap berbasis tinta atau water base ya, dasarnya memang air, tetap sebagus Matsui tapi memang masih di bawahnya Plastisol. Nah, untuk pengerjaannya bagaimana? Teknik sablon manual juga maksud saya sablon Plastisol ini masih menggunakan metode pengerjaan teknik manual yang memang menggunakan screen printing sama seperti rubber gitu kan, masih menggunakan screen, rakel, tinta, dan proses pembuatan filmnya persis sama seperti tadi sablon rubber gitu kan. Dan ini ada berapa warna. Kalau tadi contoh sablon rubber itu satu warna, yang ini dan ini sablonnya kita lihat dari kuning 1, hijau 2, oranye 3, biru 4, putih 6 warna. Nah, jadi untuk mengerjakan sablon berwarna-warni ini, colorful ini, menggunakan 6 screen ya, atau 6 film setidaknya. Misalkan screen itu besar, kita bisa bikin 2 atau lebih dari 1 film, tapi tetap menggunakan teknik manual 5 warna. Kuning, kita naik dulu kuning sendiri, kemudian putih sendiri, kemudian hitam sendiri, biru sendiri, hijau sendiri, dan semua masing-masing perwarna sesuai dengan objeknya. Ini objek solid namanya, bukan objek namanya pecah warna. Kalau pecah warna itu gabungan dari CMYK, cyan, magenta, yellow sama black, itu kan penggabungan 4 warna digabung jadi satu. Misalnya gambar foto nih, kita foto gambar wajah ya kan, itu berbentuk hidung, warna itu bergabung tuh dari CMYK itu digabung dengan objek pecah pola 4 screen, baru jadi gambar satu yang berwarna-warni. Nah, untuk kelebihannya dia kuat, lebih soft ya, hand feel-nya juga lebih bagus, lebih halus, kemudian kuat disetrika atau dicuci, direndam pakai deterjen lama pun gak ada masalah. Cuman kekurangannya adalah cost produksi yang begitu tinggi, agak mahal khususnya untuk sablon satuan. Apalagi dia kalau warnanya banyak, sablon satuan warnanya banyak jarang ada yang mau, kecuali memang dia spesialis Plastisol khusus, biasanya baru mengerjakan. Kalau buat 1 warna, 2 warna masih tolerable lah ya, masih toleransi, orang banyak yang mau mengerjakan. Tapi udah kuantitinya sedikit, misalkan kurang dari selusin gitu kan, warnanya warna-warni lagi, orang pasti bakal nyerah. Kebanyakan vendor mundur, mendingan pakai sablon lain gitu kan, ketimbang sablon Plastisol. Memang dari kualitas diakui bagus, kemudian juga cost produksinya agak tinggi ya, lebih tinggi dibanding yang lain, dibanding rubber, dan teknik pengerjaannya membutuhkan waktu lama. Di antara selain mengerjakan dengan manual, teknik sablon manual itu dia juga menggunakan teknik pengeringan khusus, yaitu menggunakan hot gun ya, seperti ini. Jadi ada alat pemanas. Kalau kita biasa mengeringkan rambut dengan hair dryer, nah ini mengeringkan tinta solvent base atau Plastisol ini menggunakan hot gun pemanas yang wattnya memang berapa ratus gitu ya, 600 sampai 900 watt. Itu hanya untuk mengeringkan sablon Plastisol. Nah, makanya dia mencetak sablon yang memang tekniknya lebih sulit dan cost produksinya mahal, karena asbab dari step-step pengerjaan itu yang lebih mahal. Makanya nggak heran kalau ada teman-teman lihat brand-brand ternama menggunakan Plastisol. Biasanya sih simple ya mereka ya, kayak Nike, terus Puma atau Adidas, itu di media-media kayak kaos, sweater dan sebagainya mereka menggunakan sablon Plastisol. Itu karena memang mereka menjaga kualitas yang memang sudah teruji dan memang diakui dimanapun gitu ya. Untuk kualitas sablon Plastisol memang sangat benar-benar recommended tuh. Cuman kendalanya atau kekurangannya adalah di cost produksi, pengerjaan lama, dan memang berbeda gitu teknik pengerjaannya dibandingkan sablon rubber. Itu kurang lebih kekurangan dan kelebihan sablon Plastisol. Dan selanjutnya kita bahas yang ketiga. Ini dia, ini sablon DTF ya teman-teman. Dan ini yang terakhir kita akan bahas, yaitu sablon DTF. Apa itu sih DTF teman-teman? Buat yang baru tahu mungkin masih asing gitu ya di telinga kalian, DTF 3 huruf sabun apa sih gitu kan, dia tekniknya menggunakan apa dan tintanya berjenis apa gitu kan.
Nah, untuk DTF ini singkat dari direct to film. D-nya direct, T-nya to film. Ya. Berbeda dengan DTG, direct to garment. Nah, ini proses kita nggak akan bahas DTG karena kita bahas di rubber, plastisol, dan DTF saja buat kali ini ya. Mungkin nanti di video selanjutnya atau video yang lain kita akan bahas khusus untuk perbandingan antara DTF dengan DTG. Oke, back to sablon depan kalian ini. Ini sudah ada. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Kalau ditebak ini gambar apa? Ini itu ya, solid team. Nah, ini gambar kayak planet ya kalau dilihat-lihat. Planet dengan warna. Kita sebelum kita bahas dan kelebihan dan kekurangannya serta teknik pengerjaannya, coba kita hitung dulu berapa warna yang didapat atau terdapat dalam baju ini. Pertama ada putih, kuning, biru, pink ya, ungu muda, ungu tua, ungu sedang ya. Udah ya, apa ya, 7 sampai 8 warna. 7 lah warna lah. Oke, kita sebut 7 warna. 7 warna itu dengan satu yang lebih banyak, dia ungu. Ada ungu muda, ungu sedang, ungu terang, dan ungu ini, ungu violet ya. Itu beda-beda ya setiap ungu. Padahal sebenarnya ungu doang gitu kan ya, yang lain masih satu warna, kuning sendiri, biru sendiri, putih sendiri, dan pink sendiri. Nah, di sini ya untuk kelebihannya, sebelum kita bahas kelebihannya saya jelaskan dulu. Untuk DTF ini sebenarnya masih seperti sablon rubber ya. Rubber itu water base, dia berbasis dengan tinta campur air ya, yang mana ini memang kalau dibilang kualitasnya masih kekentalannya lebih baik ya, lebih bagus daripada sablon pasta. Dia perbandingannya mungkin 70% atau 75 plus 25. 25 itu kentalan tintanya dan sisanya air itu 25%. Persentasenya ya kurang lebih. Makanya kalau dilihat dari beli tinta botolan itu super cair banget gitu tintanya. Tapi walaupun kecairan itu terlihat, tapi kualitas pun memang jelas terbilang ini di atasnya rubber ya, rubber manual atau rubber pasta. Walaupun memang ada yang mengkomparasikan antara sablon DTF dengan plastisol itu tes uji cuci dan tes sikat dan setrika gitu kan, gosok. Nah, itu gimana kekuatannya, walaupun dia water based tapi memang untuk daya kekuatannya atau durability-nya juga recommended buat teknik pengerjaan sablon ya. Atau sebenarnya kita bahas dulu kelebihannya dia sangat mudah nih dalam proses pengerjaannya. Kita hanya membutuhkan film ya, walaupun memang kalau teman-teman nggak punya mesin, teman-teman bisa beli film yang meteran gitu ya, pesan kemudian kerjaan sendiri di rumah dengan alat press atau alat pemanas tristika. Kalaupun memang teman-teman punya mesin, silahkan gunakan mesin sendiri untuk mengerjakan teknik ini. Jadi teknik ini tintanya sudah ya, tintanya menggunakan water base, tekniknya menggunakan sablon digital, teknik digital bukan teknik manual. Yang tadi plastisol dengan rubber itu rubber pasta, dia menggunakan teknik manual dengan screen. Nah, sedangkan DTF ini direct to film, kita butuh film saja teman-teman. Ada film seperti ini. Nah, ini film, namanya film. Kalau di sablon manual kalkir ya, kita menggunakan kalkir untuk metode pemindahan filmnya sama tinta. Nah, di DTF kita gunakan ini direct to film, langsung dari film. Ini dengan metode pemanasan mesin press, mesin hot press yang mesin kuring ya, pemanas di mesin DTF nya, sehingga ini tinggal kita panaskan saja sablonnya dengan suhu minimal 150 derajat, dia akan berpindah tintanya dari film ke media atau ke kaos baju. Nah, jadi untuk mencetak gambar seperti ini teman-teman lihat sendiri ya, warnanya ada putih, hijau, biru, 3 warna, kemudian hitam 4, coklat 5, biru ya 6, 7, minimal 7 warna, 7 sampai 8 warna sampai coklat yang garis-garis ini nih. Nah, 7 warna buat film begini pakai manual, teman-teman geleng-geleng. Kita lama di proses pengerjaan, cost produksinya lebih tinggi, dan tingkat akurasi atau kedetailannya juga nggak bakal bisa semaksimal DTF.
Jadi DTF kelebihannya itu adalah keunggulannya di detail, kemudian dia nggak ada masalah dengan multicolor berapapun banyak, misalkan satu cetakan satu gambar ini terdiri dari 10 warna atau belasan warna, itu nggak jadi masalah pakai DTF teman-teman. Jadi itu kelebihannya, dan prosesnya mudah juga gitu kan, dengan proses pemanasan langsung ini berpindah ke media dan kita bisa langsung pakai gitu kan, tanpa harus proses pengeringan, hanya saja butuh proses finishing 2 kali sablon, karena DTF itu menggunakan teknik sablon digital dengan mesin press ya. Kita pindah dulu pertama seperti yang ada di video-video kami tuh, di video yang ada di cetak, silahkan dibuka aja proses cetak sablon DTF, itu ada semua di sana, jadi teman-teman bisa lihat aja ya. Nah itu hanya memindahkan tinta pertama kali dan film bisa kita angkat. Kedua, proses finishing, yaitu proses pemindahan penguatan tinta yang setelah turun ke media, dan kita tekan, kita kasih suhu yang sesuai sehingga tinta lebih menyerap ke kain atau ke media sehingga mendapatkan hasil yang lebih kuat, lebih tahan lama dan bagus gitu ya. Nah dari ketiga ini, kekurangannya apa sablon DTF bang? Kalau dibilang kekurangannya ya pasti tidak ada yang lepas dari kekurangan ya. Namanya sesuatu ya, apapun pasti ada memiliki kekurangan dan kelebihannya. Di antara kelebihan yang dimiliki DTF tadi sudah kita sebutkan, bebas multicolor, banyak warna nggak ada masalah, prosesnya cepat, efisiensi waktunya juga, ini cost produksinya juga nggak semahal Plastisol karena memang prosesnya cukup mudah gitu ya, ketimbang proses pencetakan sablon Plastisol manual. Nah ini kita sebut DTF ini sablon digital, direct to film. Oke, kemudian kekurangannya apa sih bang? Nah untuk kekurangan sebenarnya dia hampir sama ya, dibilang kalau dari segi kekuatan masih memang lebih kuat Plastisol, tapi ada di video kami sebelumnya yang pernah tes cuci gosok sablon DTF, itu ada tinta yang kita gosok nggak langsung rontok, dia butuh waktu untuk proses, hanya meleleh karena setrika yang kita setel itu terlalu tinggi, jadi dia nggak langsung hancur tapi pinggirnya meleleh kayak keriput gitu. Nah itu memang kalau karena dia basicnya water based, air, jadi memang ya kita akui lah kekurangan itu ada pastinya, kekurangan itu kurang tahan gosok. Kemudian cuci gimana? Nah untuk cuci teman-teman gak usah khawatir, sablon DTF udah uji coba, ada di video kami, itu pernah kami tes video sablon DTF yang kita cuci pakai mesin cuci malah hancur bajunya, kaosnya hancur, sablonnya masih kuat. Nah itu berarti menunjukkan sablon DTF ini memiliki kekuatan yang cukup bagus gitu ya, kuat, cukup hebat lah hitungannya, nggak semurah sablon rubber, nggak sejelek itulah ya, yang dicuci langsung rontok, pada kita kelet pakai tangan pada rontok semuanya, nggak seperti itu. Nah sablon DTF masih di atasnya Plastisol tapi yang mendekati di atasnya rubber tapi di bawahnya sedikit dari sablon Plastisol. Seandainya kalau memang sablon DTF ini menggunakan solvent base, ini udah sangat perfect sekali ya, teknik sablon digital dengan menggunakan solvent base dengan metode film gini udah paling bagus gitu kan. Tapi sementara ini ya di antara ketiga itu mana sih di antara yang lebih bagus, antara sablon manual, kemudian Plastisol dan DTF bang. Nah kalau untuk di mana yang paling bagus, saya rekomendasikan memang di antara keunggulannya, kelebihannya saya pilih Plastisol. Satu kelebihannya dia soft feel-nya, hand feel-nya lebih halus ya, lebih lembut, ada unsur karetnya tapi dia bukan air, dia minyak kayak jelly gitu, agak-agak lentur lah ya bilangnya hitungannya. Nah itu kalau kelebihannya dari segi, cuman saya nggak suka plastik karena harganya mahal, itu dia. Jadi kita, dan teknik pengerjaannya juga lama, makan waktu, kemudian makan cost produksi, itu yang nggak saya suka. Nah kalau dari segi kualitas memang saya akui Plastisol udah memiliki jempol. Nah untuk DTF ini dia bawa Plastisol, di atasnya rubber. Nah teman-teman gak usah khawatir, kalaupun kita benar-benar punya project cepet nih, ekspres bang mau pesan kaos berapa ratus buat besok atau 2-3 hari lagi bisa nggak selesai, kita ngerjain nggak mungkin pakai Plastisol, pasti kita akan arahkan ke sablon DTF yang proses pengerjaannya lebih cepat, lebih efisien dan waktu gitu kan, kita kejar target gitu. Kalau deadline nggak selesai ya kita inilah bahasa orang Cinanya amsyong seperti itu ya. Jadi dia kekurangannya di timing, kekurangannya ada di
tes durability, kekuatan setrika dan sebagainya, cuci masih aman ya. Kemudian dari segi cost produksi lebih murah, pengerjaan lebih cepat. Nah ini kalau pengerjaan Plastisol masih di bawahnya DTF. DTF memiliki keunggulan kecepatan produksi sehari mungkin berapa ribu piece gitu ya, berapa meter, bisa 400 meter ya, 400 meter cetakan dalam 100 kali 58 cm itu dikerjakan dalam sehari untuk nyetaknya doang ya. Ini bukan proses jahit dan sebagainya. Nah itu kelebihannya dia kecepatan waktunya dalam pengerjaan. Kalau dari segi kualitas mungkin nggak jauh beda sama Plastisol, masih di bawahnya Plastisol, tapi memang kualitasnya lebih bagus dari rubber pasta. Nah itu dia kelebihannya. Dan kelebihannya rubber apa dong bang? Rubber walaupun dia level bawah, tapi dia memiliki kelebihannya adalah satu, harganya paling murah di antara yang lain. Nah jadi teman-teman kalau mau pilih sesuai harga, teman-teman paling murah ya harganya dibilang rubber, kalau yang agak sedang DTF, yang lebih mahal Plastisol. Tergantung, kembali lagi itu juga nggak bisa jadi patokan harga semua buat teman-teman, karena tiap objek, gambar, warna, dan quantity orderan itu berpengaruh ke harga. Jadi pastikan lagi kalau teman-teman punya objek sablon yang seperti apa, bagaimana, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan vendor. Nih saya mau punya project seperti ini, quantity segini, gambarnya seperti ini, buat pemakaian hari tanggal berapa. Nah itu kalkulasi baru dah bisa ditentukan harganya. Nah, biasanya sih di general range harganya memang kalau rubber itu di bawah. Nah untuk mid-nya, medium-nya di DTF, dan mid range-nya, mid high-nya itu dia di Plastisol. Nah, kadang juga dari DTF juga memang mendekati ke arah harga Plastisol yang memang cukup tinggi karena tingkat kesulitan, kemudian besar kecil gambar mempengaruhi harga juga. Kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa konsultasikan lagi kebutuhannya. Kalau memang ada pertanyaan seputar sablon atau teknik lainnya yang ada kaitan dengan video ini atau di luar video ini, silahkan aja tulis di kolom komentar. Insya Allah kami akan siap bantu untuk menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan sekali lagi terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kiai Cetak dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.